Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Pengawas Pembina, Bapak Hermansa Ali SPDMM, selaku narasumber pada hari ini dengan materi kurikulum operasional satuan pendidikan. Untuk lebih mengefektifkan waktu pada in-house training hari ke-7 ini, marilah kita sama-sama membuka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Hermansa Ali SPDMM. Kepada beliau dipersilakan. Dalam arti belum masuk kepada tahap bagaimana menyusun, bagaimana membuat itu. Nanti ada tahap berikutnya. Makanya dari awal kita itu sebenarnya menggerakkan atau memberikan stimulus terhadap pikiran kita, sikap kita dalam menyikapi konsep kita akan menyusun kegiatan ke depan itu seperti apa. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Maaf saja. Memang kita harus seperti anak-anak lagi. Begitu kita Oke, itu sudah terjawab. Mengapa kita penyusunan visi misi dan tujuan pembelajaran perlu melibatkan seluruh warga sekolah? Ayo, kenapa? Karena sekolah ini bukan sepenuhnya tanggung jawab Bapak dan Ibu. Jadi harus melibatkan warga sekolah, komite sekolah demi kemajuan pendidikan yang optimal. Oke, good idea. Ya. Ayo, untuk menyamakan persepsi atau pandangan seperti orang tua seperti yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan. Nah itu aja. Ya, Semangat. sudah. Mas ya, ada apa ya? Ini tahu kabar Allah. Kalau menunggu dari tadi semangat. Seperti disampaikan oleh Pak Asus tadi. Melibatkan ya, kenapa? Karena mereka juga punya kepentingan untuk kemajuan, untuk pendidikan di lingkungan tempat mereka tinggal dan di lingkungan tempat anak-anak mereka belajar begitu ya. Ya kurang lebih begitu ya. Apa itu POS? Rencana proses belajar pedoman seluruh penyelenggara pembelajaran. Jadi ini akan kita pedomani nanti dalam proses pembelajaran nanti. Apa-apa saja di dalam POS, ya. Mengapa POS berbeda antara satu? Mari kita, jangan sampai jangan ada yang begitu kan? Ayo. Terima kasih banyak. Walaupun saya dekat duduknya dengan Pak Jis. Ini menarik ini. Sudah kita tahu isinya nih, agak berbeda. Jauh sekali. Yang pertama menjadi alasan itu adalah kembali ke takdir tadi itu, kita tidak boleh mematok masa depan anak-anak itu berdasarkan nilai secara nafsu. Itu kan sudah masuk nafsu. Artinya apa? Kemungkinan besar nilai yang kita berikan itu kita harus bisa introspeksi diri kita. Kira-kira kalau kekurangan pada anak itu tipis, dia yang lebih kurangnya itu mungkin di gurunya. Yang pertama. Terus yang kedua, secara psikologis anak-anak itu akan semakin down. Mana dia itu sudah lamban atau kurang dalam pembelajaran, ditambah lagi jadi dengan sikap guru yang seperti itu, maka anak itu akan down. Solusi terbaik itu adalah bagaimana kita bisa memberikan arahan-arahan yang positif. Saya Pak ya, nilainya sudah jauh beda dari Pak Ju. Dan juga pertanyaan panjang. Kan kita lihat dari segi pengetahuannya, keterampilannya juga ada yang harus diikuti. Terus ada sikapnya Pak. Walaupun anaknya itu pintar, tapi tidak memiliki sopan santun itu sama halnya tidak pintar juga kalau menurut saya. Terima kasih. Pengertian sudah, kita sederhana visi. Tujuan. Kalau visi itu yang tidak langkah-langkah yang kita lakukan untuk menuju tujuan seperti itu. Oke, ayo. Visi. Biasanya bahasa Inggris itu visi itu kata vision. Vision itu pandang. Semangat pagi. Baik.
juga mungkin. Iya, Pasca iya. itu ya. Karena mestinya kan kita ketika OSN bisa gitu masuk. Bisa bersaing. Jadi kualitas input kita bermutu. Iya. Nah. Kalau misalnya anak-anak ada beberapa memang bisa ada bisa bersaing. Makanya motivasi dari Makanya kita. dari pembinaan Pembinaan kepemimpinan. Harus masing-masing bisa ya. Jadi Bapak Ibu ya, kita ibarat saat ini sedang diberikan kaca cermin. Tapi kalau kita tidak mau membuka tentang kondisi wajah kita, ya, kita akan menutup diri terus. Berdiri secara jantan di cermin, oh saya punya tiara di sini, ternyata saya di sini, kalau saya sini kurang bagus. Harus begitu. Kita menyatakan ini kekuatan saya, ini kelemahan saya. Lalu setelah kita strategikan itu, ada kelemahan. Anak-anak misal jarang ada yang tegur kalau melanggar aturan. Kekuatan kita, guru-guru punya kemauan misalnya. Kelemahannya itu adalah belum adanya pemanfaatan secara maksimal dari sekarang dari sekarang. Mungkin dari segi program maksimal atau dari segi kompetensi gurunya itu belum maksimal. Akhirnya sarana dan prasarana itu sedikit saja yang bisa dimaksimalkan. Ya. Memang ya apa yang disampaikan Pak Asis, sebenarnya kekuatan yang masih bertahan di SB ini tentang kualitas dan kemampuan guru. Ya. Jadi guru-guru kita itu apalagi ada sekarang hadir guru-guru muda yang pikiran baru, tinggal ini kemampuan mengolah sumber daya. Jadi memang mengolah sumber daya manusia itu tidak sama kita mengolah sumber daya alam, sumber daya lain. Memang butuh strategi, butuh kepiawaian, butuh kecerdasan emosional, butuh pendekatan yang kalau bilang kita dapat itu ada namanya pendekatan fasilitasi, pendekatan mentoring. Kita sekali mengundang upacara kepolisian di sini, sekali-kali kita mengundang polisi memberikan ceramah kepada anak-anak tentang aturan di jalan, kan begitu. Ya? Ini peluang. Banyak sebenarnya kalau kita analisa itu. Jadi kecerdasan kita mengolah peluang ini sebenarnya kadang-kadang kita bilang susah gampang. Susah kalau kita tidak mengenal mereka. Gampang ketika kita saling kenal dan kita bisa memanfaatkan apa wewenangnya mereka. Ya. Misalnya anak tidak tertib di situ datang menaruh sepeda motor, koordinasi dengan kepolisian. Anak-anak SMP yang sering banyak ugal-ugalan di jalan bawa motor, undang kepolisian untuk ikut upacara bendera di sini, apa pimpinan upacara, kasih ceramah. Kira-kira menjadi ancaman. Apa kira-kira? Masa tidak ada ancaman ini? Faktor eksternal. Jadi kondisi masyarakat kita mungkin ada pergaulan bebas atau apa di luar itu. Mungkin kita sudah tahu ada geng-geng motor, geng preman, geng kriminal di luar sana. Tapi sama ini belum terdeteksi itu kan. Nah, kemudian masyarakat kita itu misalnya rata-rata ada adu uang di meja biliar, ada yang konsumsi minuman keras secara terang-terangan. Ini ancaman juga. Seperti itulah gambarannya. Jadi, ya. Jadi ketika tidak ditegur oleh masyarakat, saya kira itu saja dari saya. Kurang bisa mohon, mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Ada pertanyaan? Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Pas ya? Pas terima kasih. Kita cukup saja karena memang aplikasi yang salah tadi Pak Eko. Kita telah. Oke, kurang lebih sama maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan kepada Bapak Hermansa Ali
nasional satuan pendidikan, bagaimana cara menyusun visi misi dan apa yang harus kita lakukan dalam mencapai tujuan kebersamaan kita. Selanjutnya, marilah kita tutup kegiatan ini dengan sama-sama melapaskan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.